warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN, perkenalkanlah saya mahasiswa pendidikan profesi guru calon guru gelombang 2 tahun 2024 dari bidang studi PGSD di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Nama Vicky Marniate, NIM 24225200103. Praktek pembelajaran ini dilakukan pada siswa kelas 3 SD Negeri 4 Purwoharjo pada hari ini Selasa 27 Mei 2025 pukul 8 WIB. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, melalui tanya jawab nanti kalian bisa memilih mana yang termasuk komponen biotik dan abiotik. Serta yang terakhir, melalui kegiatan diskusi nanti kalian bisa menyimpulkan mana yang termasuk komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Hari ini kita akan belajar mengenai ekosistem pada materi hidup bersama di alam. Bisa perhatikan depan, ini gambar apa namanya? Sawah. Pernahkah kalian pergi ke sawah? Pernah. Kira-kira di sawah itu ada apa saja? Sinar matahari. Sinar matahari, terus? Rumput. Air. Terus apa lagi? Petani. Terus apa lagi, Reno? Iya, ada kerbau juga. Jadi di dalam sawah itu ada tadi yang kalian sebutkan, itu adalah komponen di dalam ekosistem. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video ini. Halo anak-anak hebat, kali ini kita akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial di kelas 3 dengan materi hidup bersama alam dan topik para penghuni alam. Anak-anak hebat, adakah makhluk hidup yang tinggal seorang diri di bumi ini? Tinggal di tempat yang tidak ada apa-apa selain dirinya? Ya, tidak ada. Semua makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri. Mereka tinggal berdampingan di suatu tempat yang disebut lingkungan. Dalam satu lingkungan terdiri dari berbagai macam makhluk yang menempatinya. Selain itu, ada juga benda-benda mati yang merupakan bagian dari lingkungan. Anak-anak hebat, tahu tidak apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komunitas makhluk hidup dengan benda tidak hidup di suatu lingkungan. Contohnya, ikan yang membutuhkan air untuk tinggal, manusia dan hewan membutuhkan udara atau oksigen untuk bernafas, serta tanaman membutuhkan matahari dan tanah untuk hidup dan berfotosintesis. Anak-anak hebat, Tuhan menciptakan bumi kita dengan berbagai macam ekosistem di dalamnya. Ada ekosistem hutan, ekosistem gurun, ekosistem padang rumput, ekosistem danau, ekosistem sawah, ekosistem laut, dan banyak lagi yang lainnya. Anak-anak hebat, ekosistem ini memiliki komponen pembangun. Komponen pembangun ekosistem yaitu individu, yaitu makhluk hidup yang hidupnya sendiri, seperti seekor ikan, seekor kambing, sebuah pohon, dan seorang anak. Yang kedua, yaitu populasi. Populasi yaitu sekelompok makhluk hidup sejenis yang hidup bersamaan di satu tempat. Contohnya sekelompok ikan, sekelompok kucing, sekelompok manusia. Yang ketiga, komunitas, yaitu sekelompok makhluk hidup yang berbeda jenisnya dan hidup pada lingkungannya. Seperti sekelompok gajah, badak, jerapah, dan lainnya yang hidup pada lingkungan yang sama. Kemudian selanjutnya ada habitat, yaitu lingkungan tempat tinggal makhluk hidup, seperti gurun, daerah bersalju, hutan, dan sawah. Selain komponen pembangun ekosistem, ternyata ekosistem memiliki komponen ekosistem itu sendiri yang terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Anak-anak hebat, komponen biotik itu berisi makhluk hidup yang hidup di suatu ekosistem, seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik itu berisi yang bukan termasuk makhluk hidup, tapi berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup, seperti matahari dan awan, batu dan tanah, air dan udara. Ingat ya anak-anak, komponen biotik dan abiotik saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Komponen abiotik menentukan jenis makhluk hidup yang tinggal dan eksistensi komponen abiotik sangat mempengaruhi komponen biotik.
udara, kelembapan, dan cahaya matahari. Air sangat penting bagi kehidupan. Semua organisme membutuhkan air karena sebagian besar tubuhnya disusun oleh air. Fungsi air bagi tubuh adalah sebagai pelarut, mengatur suhu tubuh, dan membantu reaksi metabolisme. Komponen abiotik selanjutnya yaitu tanah. Tanah berasal dari hasil pelapukan batuan. Tanah menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan makhluk hidup, terutama bagi tumbuhan. Selain itu, tanah juga merupakan tempat tinggal bagi manusia dan hewan. Komponen abiotik yang tidak kalah pentingnya dari air dan tanah yaitu udara. Semua makhluk hidup membutuhkan udara. Udara terdiri atas bermacam-macam gas, antara lain karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis. Oksigen berperan dalam proses oksidasi, dan nitrogen berperan dalam proses sintesis protein. Komponen abiotik selanjutnya yaitu kelembapan. Kelembapan merupakan salah satu komponen abiotik yang terdapat di udara dan di tanah. Kelembapan menunjukkan jumlah kandungan uap air dan berperan untuk mencegah kekeringan pada organisme akibat kelembapan. Komponen abiotik yang terakhir yaitu cahaya matahari. Selain sebagai sumber energi di bumi, cahaya matahari juga dibutuhkan oleh tumbuhan, alga, dan makhluk hidup autotrof lainnya untuk melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup lainnya untuk bernapas. Komponen ekosistem yang kedua yaitu komponen biotik. Komponen biotik tersusun oleh organisme, yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroba. Berdasarkan peranannya, organisme ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan promurai. Produsen berarti penghasil. Produsen merupakan organisme yang menghasilkan senyawa organik atau organisme yang mampu menghasilkan zat makanan melalui proses fotosintesis. Contoh produsen ini adalah tumbuhan. Konsumen berarti pemakai, yaitu kelompok organisme yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Seluruh konsumen secara langsung atau tidak langsung bergantung pada makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan hijau. Contoh dari konsumen ini adalah manusia dan hewan. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dikelompokkan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Komponen biotik yang terakhir yaitu dekomposer. Dekomposer atau pengurai merupakan kelompok mikroba yang menguraikan senyawa organik seperti sisa-sisa tubuh hewan dan tumbuhan menjadi senyawa anorganik. Contoh dari dekomposer adalah bakteri dan jamur. Wah, Sobat AS, ternyata belajar mengenai ekosistem dan komponennya menarik sekali ya. Ayo kita belajar materi-materi lainnya di channel AS. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Nah, dari video tadi Bu Guru mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Siapa yang mau jawab? Apa adanya? Ekosistem adalah hubungan tinggal balik antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Nah, benar deh. Jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik makhluk hidup seperti tadi disebutkan ada pohon, kemudian ada hewan. Nah, itu komponen abiotik dengan komponen abiotik atau benda mati seperti air, cahaya matahari, kelembapan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya Bu Guru juga mau tanya, di dalam ekosistem ada apa saja? Di dalam ekosistem terdapat 2 komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Nah, benar ya, tadi sudah disebutkan di dalam ekosistem ada 2 komponen, yaitu yang pertama komponen biotik dan yang kedua adalah
mengganggu padinya. Kemudian biasanya ada ular ya. Nah, di situ ada komponen biotik maupun komponen abiotik. Nah, saya jelaskan ulang ya. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Ekosistem digambarkan sebagai tempat di mana makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan hidup bersama dengan benda-benda tak hidup seperti air, tanah, udara. Di dalam suatu ekosistem, semua makhluk hidup itu hidup saling bergantungan dan tidak bisa hidup tanpa yang lainnya. Di mana hidup mereka itu untuk bertahan hidup. Kemudian komponen ekosistem. Komponen ekosistem dibagi menjadi beberapa. Di sini ekosistem terdiri dari dua bagian utama. Pertama, makhluk hidup atau yang disebut komponen biotik. Kemudian yang kedua, benda tak hidup yang disebut dengan komponen abiotik. Kedua komponen ini bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang seimbang. Nah, contohnya biotik di sini ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Kemudian abiotik di sini ada sinar matahari, udara, dan tanah. Nah, selanjutnya, ekosistem berdasarkan cara terbentuknya. Ekosistem berdasarkan cara terbentuknya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, seperti hutan dan laut. Kemudian ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan atau dimodifikasi oleh manusia untuk tujuan tertentu seperti taman, sawah, dan kebun. Nah, selain sawah, kalian tahu waduk tukul? Tahu. Waduk tukul itu dibuat oleh manusia atau terbentuk sendiri? Ya, dibuat oleh manusia. Maka waduk tukul itu termasuk ke dalam ekosistem buatan. Kalau hutan itu biasanya kan di sini hutan pinus ya. Hutan pinus itu alami atau buatan? Alami. Sudah bisa membedakan ya antara ekosistem yang alami dengan yang buatan. Kalau yang buatan itu pasti ada campur tangan manusia. Kalau alami itu sudah ada seperti sungai, ya. Sungai itu juga termasuk ekosistem alami. Selanjutnya, ekosistem berdasarkan lingkungannya. Berdasarkan lingkungannya, ekosistem juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama ekosistem darat dan yang kedua adalah ekosistem perairan. Setiap ekosistem dihuni oleh makhluk hidup yang berbeda-beda. Contohnya di ekosistem darat dan ekosistem yang berada di darat dan memiliki variasi suhu, curah hujan, dan jenis tanah yang beragam, seperti hutan, padang rumput, dan gurun. Sedangkan pada perairan, ekosistem yang berada di perairan, baik di air tawar maupun air asin, seperti ekosistem danau, sungai, dan laut. Nah, ekosistem darat itu artinya ekosistem yang tidak ada di air, di darat, ada tanahnya, baik itu tanah maupun batu, kan ada tempat yang batuan. Kemudian kalau ekosistem perairan itu pasti ada airnya banyak, tidak hanya misalkan 1 ton, 2 ton, tapi banyak ya, bisa sungai, danau, waduk tukul tadi, terus kemudian laut. Pernah ke pantai? Di situ airnya sedikit atau banyak? Banyak, maka disebut sebuah ekosistem. Nah, kemudian contoh ekosistem. Ada banyak jenis ekosistem di sekitar kita. Di hutan terdapat pohon, hewan liar, serangga, dan tanah yang menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup. Di laut ada ikan, ada karang, ada tumbuhan laut hidup bersama di air asin. Sedangkan sungai merupakan ekosistem dengan air tawar, di mana di dalamnya ada ikan, ada bebatuan yang menjadi bagian yang penting dalam ekosistem. Yang pertama ini adalah ekosistem hutan.
binatang buasnya ada apa? Apa? Iya, beruang, harimau, kemudian apa? Ular, ya, semuanya binatang buas. Kemudian kalau di laut itu biasanya ada ikan apa yang kamu tahu? Hiu, ya, salah satunya hiu. Kemudian sungai, tahu sungai? Ya, sungai biasanya adalah aliran air. Selanjutnya, pentingnya menjaga ekosistem. Ekosistem sangat penting bagi kehidupan kita. Jika ekosistem rusak, hewan dan tumbuhan akan kesulitan untuk hidup. Misalnya, jika kita menebang terlalu banyak pohon, hewan yang tinggal di dalam hutan akan kehilangan rumahnya. Jika kita mencemari sungai, ikan dan makhluk air lainnya akan mati. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan keseimbangan alam adalah tugas kita semua. Seperti contoh, karena di sini sebagian besar hutannya ditebang, akibatnya apa? Banyak yang bagi babi-babi ke ladang masyarakat untuk mencari makan. Karena apa? Karena makanan mereka yang berada di hutan dirusak oleh manusia. Selanjutnya, dampak kerusakan ekosistem. Jika kita tidak menjaga ekosistem, banyak masalah yang bisa terjadi. Polusi udara bisa membuat kita sulit bernafas. Polusi air membuat air tidak bisa diminum. Hewan-hewan kehilangan tempat tinggal mereka. Selain itu, bencana alam seperti banjir dan tanah longsor bisa terjadi karena kerusakan ekosistem. Alhamdulillah, kalau untuk udara di sini udaranya masih bagus karena masih banyak pohonnya. Hanya tadi ada sebagian hutan yang ditebang, sehingga menimbulkan bencana tadi seperti ada hewan-hewan yang mencari makan ke ladang masyarakat. Kemudian itu bisa terjadi. Selain itu seperti banjir. Karena apa? Karena tempat penyerapan airnya berkurang. Selanjutnya, cara menjaga ekosistem. Kita bisa mulai dengan menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan, dan tidak membuang sampah sembarangan. Dengan melakukan hal-hal kecil ini, kita bisa membantu menjaga ekosistem agar tetap sehat. Oke, langkah terkecil yang bisa kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya, agar nanti sampah itu tidak mengotori air, tidak mencemari tanah, sehingga ekosistem tetap terjaga. Di sini Bu Guru punya sesuatu, kotak. Apa ini? Kartu. Kalau biasanya kalian main kartu apa? Kartu remi, kartu uno, Sekarang Bu Guru mau bermain, yaitu namanya kartu Nusantara. Kartu Nusantara ini berjumlah 38 sesuai dengan jumlah provinsi di Indonesia. Nah, di sini ada dua sisi. Yang satu barcode, yang satu adalah ada gambar, kemudian ada keterangan singkat mengenai suatu provinsi. Cara mainnya, kita acak dulu kartunya. Ada yang mau ke depan? Ya, depan ya. Sama Belio. Ambil satu kartu bebas. Depan boleh, belakang boleh, tengah boleh. Sudah? Bisa dilihat kartunya. Di situ ada provinsi mana? Banten. Punyanya Beli di mana, Beli? Kalimantan Utara. Nah, di belakang tadi ada apa? Barcode. Di situ barcode jika di-scan, di dalamnya ada beberapa materi mengenai provinsi tersebut. Nah, saya contohkan ya. Nah, bisa Bapak
umur 3 tahun 2000, ibu kota provinsi Banten adalah kota Serang. Sejarah geografi Banten terletak di antara 5,7 ekosistem hutan. Ciri ekosistem hutan adalah vegetasi pohon keras yang beragam mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Semua vegetasi tumbuh dengan baik karena hutan memiliki tanah yang kaya akan. Nah, tadi di dalam barcode sudah ada isinya mengenai di dalam provinsi mana tadi? Banten. Salah satunya ada ekosistem hutan. Untuk Bantennya sudah, kita coba sekali lagi. Beli, tadi kartunya mana Beli? Beli tadi dapat kartu di mana? Kalimantan Utara. Scan, coba scan. Saya pegang kartunya, kamu coba. Kotak tengah ini diarahkan ke barcode ini. Paskan. Nah, langsung muncul. Klik yang paling atas, yang ini. Sebentar ya. Nah, di dalam barcode ini isinya lengkap ya. Hanya kita bisa memilih mau pakai materi yang mana. Yang menjadi ciri khas dari setiap provinsi di depan. Kan ada depan, ada belakang. Belakang barcode depannya. Nah, bisa dibaca ini. Penggunaannya gimana? Mudah atau susah? Mudah ya, tinggal di-scan barcode-nya, nanti materinya keluar sendiri, tidak perlu mencari buka satu-satu. Misalkan aku mau cari yang Jawa, mana yang Jawa ya. Jadi tinggal cari kartunya, nanti di-scan barcode-nya sudah muncul informasi di Jawa. Misalkan Jawa Tengah. Tadi disebutkan ada Banten, ada mana tadi? Kalimantan Utara. Ada yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, Kaila, matanya apa Kaila? Bu mau tanya, kalau penangkapan ikan yang terjadi di sungai dengan dikuras airnya itu apa merusak ekosistem? Nah, seperti yang sering terjadi ya pada musim kemarau, penangkapan ikan di sungai dengan menguras airnya, apakah merusak ekosistem? Nah, jawabannya tidak. Karena apa? Karena biasanya kan orang menangkap ikan dengan menguras airnya kan hanya dialirkan agar tidak melewati, kalau di sini namanya dom ya, misalkan dom atau pecah airnya agar tidak melewati itu. Jadi airnya bisa dikuras, kemudian ikannya diambil. Apakah ikan-ikan yang kecil, yang sangat kecil yang masuk ke lubang itu diambil? Ya atau tidak? Tidak. Jadi ketika ikannya yang tadi sudah diambil oleh yang tadi yang mencarikan, kemudian airnya dikembalikan lagi kan, setelah selesai menangkap ikan airnya dikembalikan lagi, nanti ikan-ikan yang kecil dan juga ikan-ikan yang misalkan terperangkap dalam batu bisa masuk lubang, itu bisa hidup kembali, bisa berkembang biak
kembali, tumbuh lagi, jadi nanti ekosistemnya tetap ada. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Ya, udah. Kalau ditutup ada ekosistem. Nah, karena di sini kita jauh dari kutub ya kan nggak tahu ya di kutub itu kira-kira seperti apa ya. Nah, tetap ada ya, dimanapun tempatnya tetap ada ekosistem, tetapi hanya berbeda dengan yang ada di daerah kita. Karena di kutub itu cuacanya gimana? Dingin. Jadi hanya beberapa hewan yang bisa hidup di kutub. Misalkan saja ada penguin, kemudian ada beruang kutub. Mereka sudah beradaptasi dengan cuaca di kutub. Jadi mereka bisa hidup di kutub. Selain itu, tumbuhan juga tidak sama dengan yang ada di tempat kita. Biasanya di kutub itu daunnya kecil. Kenapa kecil? Karena cahaya mataharinya sangat sedikit dan tadi suhunya sangat dingin. Sudah paham? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak? Nah, kalau tidak, sekarang waktunya kalian nanti mengerjakan tugas dari Bu Guru. Tugasnya nanti berkelompok ya, sesuai dengan kelompok yang telah kita sepakati sebelumnya. Namun saya jelaskan dulu ya. Nanti untuk kelompok 1 tugasnya adalah menyebutkan komponen biotik dan abiotik dalam satu ekosistem. Kemudian kelompok 2 nanti tugasnya menyebutkan komponen biotik dan abiotik dari 2 ekosistem, yaitu ekosistem darat dan ekosistem laut. Kemudian nanti kelompok 3 tugasnya adalah membuat satu ekosistem, bebas ya, membuat satu ekosistem, kemudian menyebutkan di dalam ekosistem itu tadi komponen biotiknya ada apa, kemudian komponen abiotiknya ada apa. Paham ya? Paham? Sekarang bisa membentuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
Gimana? Sudah selesai? Sudah selesai, kita mau es breaking dulu. Sambil duduk boleh? Nah, pensilnya boleh diletakkan. Kita mau tepuk semangat biar nanti pembelajarannya tambah semangat. Bareng-bareng ya, tepuk semangat. Satu kali lagi ya.
di mejanya masing-masing beserta kartunya ya. Sekarang kursi dan mejanya bisa dikembalikan seperti
X note.
sungguh-sungguh. Bu Guru kasih 2 jempol untuk kalian. Ayo tepuk tangan untuk Kelastika. Nah, materi pada selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai kelanjutan dari ekosistem, yaitu mengenai simbiosis. Nah, pesan Bu Guru nggih, ketika di jalan, ketika pulang hati-hati. Kemudian jangan lupa belajar ketika di rumah ya. Jangan lupa makan yang teratur, jangan telat makan. Kalau pagi biasakan sarapan agar nanti perutnya tidak sakit. Terus kemudian tetap jaga kesehatan. Nah, kita untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu daerah. Bisa berdiri? Bluetooth mode. Nah, tepuk tangan ya, kita nyanyi bareng-bareng. maupun materi yang masih kurang, Bu Guru minta maaf ya